Bagaimana kabarnya? Luar biasa dahsyat. Kita bersyukur Bapak Ibu dan Saudara karena malam hari ini kita masih diizinkan boleh bersama-sama hadir di dalam ibadah pembukaan retret jemaat di tahun 2023. Kita bersyukur karena kita masih diberikan satu kebahagiaan sehingga kita boleh ada dalam kebersamaan. Meskipun kita berbeda, tetapi kita diminta untuk bisa bersama-sama mengadakan kegiatan ini untuk menunjang satu hal
yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan kita membangun kebersamaan bersama Kristus. Setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk satu kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami. Engkau sudah memberkati dalam kegiatan kami mulai dari siang tadi sampai saat ini. Setelah kami melakukan aktivitas kami, Engkau izinkan kami boleh bersama-sama ada di ruangan ini untuk mengadakan ibadah pembukaan retret Jemaat Tuhan GTJ Juwana di tahun 2023. Oleh karena itu Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan, setelah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan sebagai dasar retret Jemaat GTJ Juwana di tahun 2023, membangun kebersamaan dalam komunitas. Oleh karena itu Bapak, kami menyerahkan pembacaan dan pewartaan firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau sendiri yang akan bersabda melalui hamba-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki satu kebersamaan dalam komunitas, sehingga indahnya berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Saya ambil subtemanya dari tema besar retret GTJ Juwana. Dengan tema besar membangun kebersamaan dalam komunitas, subtema yang kami ambil indahnya hidup dalam kebersamaan. Dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu, karena ini sesuatu ayat yang sering kita nyanyikan bersama-sama dan sering kita baca. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Yang membawa HP ataupun Alkitab bisa dibuka, ataupun LCD yang sudah disediakan oleh panitia, kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, terlebih merenungkan dan melakukan dalam hidup kita masing-masing. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya tinggal dan menyertai Bapak Ibu dan Saudara dan saya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diambil oleh panitia membangun kebersamaan dalam komunitas memiliki satu tujuan, mengajak kepada kita, mengajak kepada jemaat Tuhan untuk memiliki rasa sehati, memiliki rasa sepikir, memiliki rasa bersatu rukun dari perbedaan, menjadi satu hidup bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika tujuan ini boleh kita pahami Bapak Ibu dan Saudara, ternyata tema retret ini membangun kebersamaan dalam komunitas memiliki satu tujuan, supaya kita meskipun berbeda, meskipun kita berbeda dari pandangan, dari tujuan, dari visi yang ada, kita malam hari ini dipersatukan oleh Tuhan supaya kita boleh bersama-sama hidup dalam kebersamaan di komunitas tadi, komunitas GTJ Juwana. Baik itu pepantannya ataupun induknya. Nah, dari tujuan ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melihat dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, kita boleh melihat dua hal, yaitu yang pertama, pemazmur Daud mengatakan minyak yang baik. Artinya di sini Bapak Ibu dan Saudara, kita harus tahu ketika
ketika situasi hidup kita itu rukun dan damai, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita sudah bisa memahami bahwa minyak yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita, hidup kita rukun sehati sepikir, tentunya berkat yang sudah Tuhan janjikan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga yang kedua, embun Gunung Hermon. Ketika kerukunan itu terjadi, pasti Tuhan akan hadir dalam kehidupan komunitas kita. Ketika embun Gunung Hermon itu terjadi, kerukunan terjadi, segala penghalang yang kita lalui dalam kita mencapai kerukunan kebersamaan dalam komunitas pasti bisa kita hindari. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, satu berkat yang luar biasa ketika kita berbicara tentang indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Ada satu pujian, Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu Saudara sering mendengar pujian ini. Oh, betapa indahnya. Coba kita akan nyanyi bersama-sama, Bapak Ibu. Saya mohon Bea dan Singer bisa bernyanyi bersama-sama membantu saya untuk menyanyi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Coba ini kita hayati Bapak Ibu pujian ini. Bagaimana Daud pemazmur ini mengajak kepada kita, meskipun kita berbeda, ternyata Tuhan mengendaki satu kebersamaan dalam satu komunitas. Mari kita pujikan Bapak Ibu, biar badan kita ini semakin panas. Saya di sini sudah mulai sungguh, Bapak Ibu. Atau mungkin saya pakai dengan panjang ini. Buatan gini, sama-sama panas. Mari kita naikkan Bapak Ibu, oh betapa indahnya. Oh monggo, berdiri di permintaan dari Ibu Atuti Setiawati. Kita tepuk tangan. Betapa
diberikan akan dicurahkan. Lalu apa yang harus kita kerjakan untuk membangun satu kebersamaan dan memelihara kebersamaan dalam komunitas? Ada satu ungkapan Bapak Ibu dari salah satu guru besar. Ketika ingin membangun, memelihara kebersamaan dalam komunitas, itu makan tomat. Bapak Ibu pernah makan tomat? Rasanya bagaimana? Seger ya? Hal yang harus kita lakukan untuk membangun atau memelihara kebersamaan dalam komunitas itu makan tomat. Ma itu mau mengampuni. Kalau kita mau hidup dalam kebersamaan komunitas, kita harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, meskipun kita tidak bersalah. Meskipun kita tidak bersalah, kita mau mengampuni. Kasih. Siapa yang memberikan hidup kita sehingga kita mampu mengampuni orang lain adalah kasih Allah. Dari makan kurang Ketika kita mau membangun sebuah kebersamaan dalam komunitas harus ada niat. Dari makan, mau mengampuni, kasih yang berasal dari Allah, dan ada niat dari hidup kita. Kita jauh-jauh dari Juwana sampai ke Green Valley. Di Bandung kali itu tujuannya itu apa, Bapak Ibu dan Saudara? Pindah tidur, pengen menikmati suasana udara yang segar, pengen menikmati konsumsi yang berbeda di rumah. Apalagi wah ikut bagi nyate kelinci. Betul tidak Bapak Ibu? Apa sih niat kita ikut retret jemaat di tempat ini? Kalau saya boleh bertanya, Bapak Ibu yang hadir, niatnya panjenengan derek retret jemaat GDJ Juwana di tahun 2023 apa? Apa? Apa Pak Joko? Refreshing. Wega sudah menjawab refreshing. Besok libur, 2-3 libur, wah, sisa sesuatu gitu ya. Niatnya, saya yakin dan percaya niat panjenengan ikut retret satu, yaitu untuk membangun kebersamaan tadi. Setuju betul? Itu dari kata makan. Lalu tomat. Itu tolong menolong. Seringkali kita diajarkan jangan hanya simpati, tetapi harus empati. Pesan dari panitia Bapak Ibu untuk kita semua, termasuk saya, kita diajak untuk mau empati dengan orang lain. Apalagi sekitar Juwana kemarin itu baru terkena banjir. Dan jemaat GITJ Juwana sudah berempati dengan mendirikan dapur umum. Panjenengan semua sudah berbagi kasih, tidak hanya simpati saake, tetapi langsung terjun sendiri. Lalu ketika saya berpikir bagaimana kita tolong menolong, kita retret, niat kita kan untuk membangun kebersamaan dalam komunitas, dalam gereja kita. Biasanya Bapak Ibu, biasanya adatnya, biasanya yang jadi masalah di retret itu apa Bapak Ibu? Konsumsi. Setuju? Wah, makannya ngono-ngono ae ning kono dalan. Setuju dong mboten Bapak Ibu? Betul ya? Oh, ini tadi soto. Tadi dengan tidak dipun paringi berkat mboten dus-dusan. Saya juga dapat. Ya. Tapi Bapak Ibu yang terjadi dimanapun, ketika ada acara di luar gereja, itu masalah nek jenengan badhe mlebet wonten griya niku badhe buka napa Bapak Ibu? Pintu badhe mlebet badhe sare.
dipahami? Saged dimangertos Bapak Ibu. Aku mau, aku ora. Bagaimana niat kita untuk tolong menolong, untuk membangun kebersamaan dalam komunitas? Dari rumah niatnya, wah, aku mau ketemu di Gedret Bandungan itu akan ngobrol masalah bisnis, akan ini, akan itu. Tetapi ternyata ketika kita sudah hadir di tempat ini, masalah itu terjadi. Mbok aku digentile karo iku, mbok aku digentile dengan yang ini. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mau membangun dan memelihara sebuah kebersamaan, kita harus mau menerima apa adanya. Kalau kita mau sadar bahwa diri kita itu siapa, Bapak Ibu? Kula menika sinten to? Saya sering bertanya seperti itu. Kula menika yang dosa sak langkung. Kalau kita mau menciptakan kebersamaan, kita harus tolong menolong. Kita harus sadar bahwa orang di sekitar saya, di sekitar kita itu pun sama dengan kita. Tetapi beda ketika kita benar-benar tidak bisa memahami niat kita karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk tolong menolong. Yang terjadi ya seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya kita semua tidak seperti itu. Oke, aku terima. Oke, siap. Dan banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami. Itu dari tolong menolong, dari kata tomato. T Bapak Ibu, mau minta maaf. Yun pangapura, minta maaf. Ini hal yang mungkin bagi kita sesuatu yang tidak mudah kita lakukan ketika kita benar-benar tidak bersalah. Wong sing bersalah saja berlagak tidak bersalah, apalagi bersalah tidak mau minta maaf. Dan di sini permasalahan bagi hidup kita. Kalau kita mau membangun dan memelihara kebersamaan dalam komunitas, kita mau minta maaf. Jangan menunggu maaf dari orang lain. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, sebelum kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita, betul tidak? Itu yang terjadi. Tapi yo manusia yo, aku kok padahal karo Gusti Allah ya, aku menungso, aku titahe Gusti. Kalau kita mau sadar, tadi pertanyaan, kalau menikah sinten to? Kita melihat yang dosa sak lakon ageng. Awet sekamirani Gusti. Awet sing kadarmanipun Gusti Yesus menika kula panjenengan pikantuk kanugrahan kamuliaan. Nah, disinilah Bapak Ibu mau minta maaf itu harus terjadi ketika kita mau membangun dan memelihara kebersamaan. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kata huruf T, terima kasih, matur nuwun. Tanpa kita sadari ketika kita mendapatkan sesuatu, seringkali kita lupa mengatakan matur nuwun. Sering kita lalai ketika kita menerima berkat Tuhan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Mak begenggek, apa nih mak begenggek? Duduk, cukup. Terus niku jenengan ingkang pirsa, cukup. Ujug-ujug tidak pernah kita bayangkan kita menerima sesuatu transferan di nomor rekening kita dengan nilai nominal yang tidak pernah kita bayangkan. Lali matur nuwun kalian Gusti. Demikian juga untuk membangun kebersamaan dan memelihara, terima kasih itu harus terjadi. Apapun alasannya. Seringkali kita sebagai orang percaya, ketika panjenengan salam dengan salaman dengan siapapun mesti ngaturaken Gusti berkahi, ngoten apa boten Pak? Itu wujud nyata ketika kita mau membangun sebuah kebersamaan dalam komunitas. Tidak hanya komunitas GPJ Juwana, tetapi bagaimana kita membangun komunitas yang lain. Baik itu komunitas dalam keluarga kita, komunitas dalam RT, RW, di
di mana kita berada, kita harus berani membangun bersama dengan kata terima kasih. Nah, ketika makan tomat itu sudah terjadi, pasti betapa indahnya Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 terjadi. Ada sebuah slogan begini Bapak Ibu. Persahabatan bukan bagaimana kamu melupakan, tetapi bagaimana kamu memaafkan. Persahabatan bukan bagaimana kamu melupakan, tetapi bagaimana kamu memaafkan. Tidak dari bagaimana kamu mendengarkan, tetapi bagaimana kamu memahami. Tidak dari kamu melihat, tetapi bagaimana kamu merasakan. Tidak dengan melepaskan, tetapi dengan merangkulnya. Ini bahasa Inggrisnya saya tidak berani membaca Bapak Ibu, makanya kesleo. Saya menyadur ini meminta tolong menerjemahkan dengan guru bahasa Inggris. Tolong saya diterjemahkan. Saya takut menerjemahkan salah. Bapak Ibu, untuk membangun sebuah kebersamaan ternyata kita itu tidak hanya bagaimana kita melupakan, tetapi bagaimana kita memaafkan. Seperti makan tomat tadi. Kita tidak hanya mendengarkan, tetapi bagaimana kita memahami komunitas itu. Kita tidak hanya melihat, tetapi bagaimana kita merasakan empati tadi. Kita tidak hanya melepaskan, tetapi mau merangkulnya. Merangkulnya. Kita melihat ketika orang jatuh di dalam dosa, ketika melakukan kesalahan, kita sering mengucilkan mereka. Sering menganggap diri kita yang paling benar dan sempurna. Jangan sampai ada dalam kita membangun kebersamaan dalam komunitas. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya. Ketika kita sudah bisa membangun kebersamaan dalam komunitas, ternyata pemazmur tadi sudah memberikan contoh Bapak Ibu. Ketika kita sudah membangun memelihara kebersamaan dalam komunitas, khususnya gereja kita, yang pertama, ketika kita sudah membangun itu akan mendatangkan kerukunan, rukun, rukun serukun-rukunnya. Yang kedua, ketika kita sudah bisa memelihara dan membangun kebersamaan akan mendatangkan kebaikan. Apik, apik. Yang ketiga, ketika kita sudah memelihara dan membangun kebersamaan akan mendatangkan berkat. Ini yang sering disuwun dening yang ing jagat menika. Nyuwun dumateng Gusti kula nyuwun berkahipun. Ketika Tuhan sudah memberikan berkat, seringkali kita lupa makan tomat tadi. Yang keempat, ketika kita sudah memelihara membangun kebersamaan akan mendatangkan kehidupan. Padahal Bapak Ibu hanya bisa kita pelajari dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46 sampai 48 itu untuk mengakhiri renungan pembukaan ini Bapak Ibu, saya akan membacakan. Apabila kamu mencintai orang yang mencintai kamu, apakah kamu membayarmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga demikian? Karena itu seharusnya kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Apalagi kita masih dalam masa prapaskah, membangun komunitas dalam membangun kebersamaan dalam komunitas itu bukan perkara yang mudah. Dan jenengan ngagem kaos Bapak Ibu yang sudah disiarkan oleh seksi acara, coba jenengan bersani. Napa niku tulisan? Kula boten saged maos tulisan niku. Awet pilat-pilat kula lajeng Bu. Cobi 1 2 3.
mohon. 1, 2, 3. Togetherness in community, ya, mau bahasa Inggris gitu. Togetherness itu togetherness, kebersamaan in dalam community. Kita hayati lagi kebersamaan dalam komunitas. Kalau kita menghayati dan mewujud nyatakan apa yang menjadi firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya pada Matius 5 ayat 46 sampai 8 ini, kita akan merasakan satu keindahan ketika kita benar-benar mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Satu, yuk podo rukun sehati sepikir, bareng-barengmu bangun miturut Gusti. Ora ono sing dhuwur, ora ono sing iso padha kabeh. Pramila Bapak Ibu, kanthi rete tinggal menika sumangga kita sesarengan bangun kebersamaan dalam komunitas. Togetherness in community. Wis ngoten niku lah bahasa. Ya, sehingga retret di tahun 2023 ini benar-benar kita bisa menjadi komunitas GIPTJ Juwana yang hidup rukun, yang hidup sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam kita melayani Dia, pasti ada gift yang akan diberikan kepada kita. Dan ketika kita sudah pulang ke rumah, yuk kita bersama-sama rangkul sinakul supaya apa yang kita kerjakan, pelayanan ini menjadi berkat bagi keluarga, bagi komunitas, dan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Firman-Mu sudah mengajak kepada kami Tuhan untuk memiliki rasa sehati, sepikir dan bersatu, terlebih rukun, dari perbedaan menjadi satu, hidup bersama dalam kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 sudah mengajarkan kepada kami betapa luar biasanya keindahan ketika kami hidup rukun bersama. Engkau sudah menjanjikan berkat yang belum pernah kami rasakan dalam hidup kami. Engkau akan memberikan berkat yang lebih dari apa yang sudah kami rasakan. Oleh karena itu Bapak, kami menyerahkan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GIPTJ Sewayayu Juwana ini di dalam hidup dan membangun kebersamaan dalam komunitas. Kami percaya teladan kami adalah Engkau Yesus Kristus, Engkau yang sudah mengajarkan kami. Oleh karena itu Tuhan, materaikan firman-Mu ini sehingga kami boleh menjadi orang-orang percaya yang berbahagia, orang-orang percaya yang senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh hidup rukun, sehati, sepikir di dalam kami bersama-sama meneladani Tuhan bagaimana membangun sebuah kebersamaan dalam komunitas ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam kuasa Tuhan, yang memberkati dan menyertai. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Waktu saya kembalikan pada